Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata-mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan, ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet-Horon Hilir, dan selanjutnya sampai Geser dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot Adar sampai Bet-Horon Hulu. Ke barat, batas itu keluar di sebelah utara Mikmetat. Kemudian batas itu membelok ke timur, ke Ta'anat Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah. Turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapuah, batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya, bagi Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye. Segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Gezer tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Yosua pasal ke-16 mengenai milik pusaka Efraim dan Manasye. Tuhan Yesus memberkati. Yusuf adalah salah seorang dari 12 anak lelaki Yakub. Tetapi dia tidak memiliki suku yang dinamai menurut namanya. Ini terjadi karena Yusuf sebagai anak laki-laki tertua dari istri Yakub yang bernama Rahel menerima 2 bagian tanah pusaka sebab jasanya yang sungguh luar biasa bagi keluarga besarnya waktu dia menjadi raja muda di tanah Mesir. 2 bagian yang diterima Yusuf dibagi untuk 2 anak laki-lakinya, yaitu Efraim dan Manasye, yang oleh Yakub dianggap sebagai miliknya. Kejadian 48 ayat 5. Jadi kedua suku ini memiliki wilayah yang paling luas, yang paling penting di separuh Israel bagian utara. Demikianlah diberkati Tuhan orang laki-laki yang hidup takut akan Tuhan. Anak cucunya pun diberkati. Ayat 10 mencatat mengenai tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Saudara, kata tidaklah dihalau mereka itu bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan keinginan Tuhan. Bukan karena suku Manasye dan Efraim tidak mampu melakukannya, tetapi karena mereka tidak mau melenyapkan sama sekali bangsa kafir, dewa-dewa kafir dari negeri itu, karena alasan bahwa orang-orang itu dapat dipergunakan sebagai budak. Hal ini, ketidaktaatan ini akan menyebabkan banyak masalah
secara rohani dan jasmani kelak. Jadi saudara-saudara, hidup yang paling benar adalah melakukan firman Tuhan dengan tepat, dengan utuh, dengan tuntas. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.